Sebelum lu semua nonton video ini, gue pengen lu semua tahu bahwa video ini direkam dengan alat yang sangat amat seadanya. Kenapa? Karena semua ini terjadi tanpa rencana. Intinya, singkat cerita, gue ke Jogja, ada kerjaan, ketemu idola gue yaitu Pak Nasirun, seorang maestro lukis yang levelnya beneran maestro. Dan kemudian improv aja, gue ngedadak izin, Pak boleh nggak saya mampir ke rumah, terus kita iseng bikin konten. Pak Nasirun improvisasi melukis, saya improvisasi membuat sebuah lagu dadakan tanpa rencana, dan itu sambil ngobrol. Dan alhamdulillah Pak Nasirun ternyata menyambut dengan baik. Jadi selamat menyaksikan momen yang luar biasa buat gue ini. Semoga kalian mendapatkan hal positif dari video kali ini. Penting gak penting? Tonton dulu, siapa tahu ada yang penting. Mantap, selamat menyaksikan. Ya tadi ini sekilas Amang Rahman. Udah aku tanda tangan aja ya. langsung ya. Iya. Ntar Pak, ini kira-kira belum Pak, belum cukup mahal untuk memperkaya diriku Pak. Enak banget ya, jadi Pak ya. Serat langsung tanda tangan, beres, lu percaya nggak laku? Nah, iya. Dan udah keluar sana lu. Enggak. Kalau keluar sana nanti itu harus dikelet lagi di bawah juga. Makanya, ada nih. Aduh. Tinggal tanda tangan. Mulai oke, aku ini ya berarti. Duduk di sore hari di kota Yogyakarta dengan pria tua, Nasirun namanya. Pemikirannya sungguh sederhana, membuat diriku terlena. Tawa, canda, semua terjadi begitu saja. Warna-warni dunia dicampur dengan rangkaian kata. Biru kini ada merah dan tak sengaja ada hitamnya. Duduknya nggak bener ya? Kawannya duduk sama Mbak Atmo. Kawannya duduk kalah sama Mbak Atmo. Ini kalau Mbak Atmo punya HP nonton, Ya. tadi dikritik nggak bagus ini. Duduknya nggak bener. Yang dikritik duduknya ya. Duduknya nggak bener nih. Terus sana sahadat ya duduknya ini. Iya ya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Iya. Adat dulu. Makna terjadi begitu saja tanpa ada rencana dan rekayasa. Kami berdua coba kolabor rasa cinta. Tak pernah berhasil mencapai ujung kata, selalu terpotong oleh canda dan tawa. Itu yang ku terima, makna dunia dan makna cinta. Jalani saja. Semua yang terjadi hanya bisa dinikmati dengan telinga dan hati. Diri terbawa membumi. Yogyakarta, terima kasih. Selalu memberikan warna yang berarti dalam hidup ini.
Hai bapak tua yang duduk di sana, bagaimana hatimu? Izinkan ku tahu. Ada yang keliru mbah mengatakan utang saya. Tadi yang juga ada. Nih pas saya sensus itu, saya sensus penduduk itu banyak yang bilang mbah. yang Aku ganti-ganti ya. Aku berubah-berubah loh. Aku baru sadar Pak E, Pak D, Pak Nasirun, Om. Boleh bro nggak sih? bro harus bro. Bro. Biar agak-agak jaksel gitu loh Pak. Kalau nggak bro kayaknya ketinggalan tuh ya. Kayak bukan warga Jakarta ya. Iya. TikTok belum jadi ya? Sebenarnya aku nggak tahu TikTok itu apa. Cuman kira-kira itu loh. Dari isu yang seliweran. Iya. Kemudian digambarin, Kita tangkap. tangkap. Terus ini kali ya gitu. Makanya ketika pututku urat lehernya agak kencang itu, saya juga agak menyesal deh. Saya nyari-nyari itu TikTok itu sebenarnya nggak paham kenapa saya harus nyebut TikTok ya. Ada. Kok jadi pinter lukis aku ya? Nggak gitu. Nggak gitu, itu statementnya salah. Nggak. Kok tiba-tiba aku pinter ngelukis? Baru pertama kali sih lukisan saya cukup merdeka. Ya, jangan nggak usah merdeka ini ya Bob ya. Saksi lo Bob. Bob, kalau gue udah mulai dibohongin, kodein gue ya Bob. Aduh. Paling bagus lah Bob di antara lukisan saya. Darurat Pak. Lukisan darurat. Lukisan darurat. Kayak kursinya kayak sayap ya Bob ya. Iya. Aku melihat ada orang yang sedang bersyahadat dengan sayapnya. Sayapnya iya. Maunya apa itu saya ya? Bulan bukan, matahari bukan. Gambar sendiri, bingung sendiri. Itu ini kali, apa namanya kalau ini black hole tuh apa? Ini nggak sih kayak Bobi kamu malah ikut. ayo Bob, lu di pihak gua, tolong Bob, lu di pihak gua ya Bob. Biarkan Pak E sendirian dulu kali ini, tolong Bob, tolong. Hai Bapa di surga, sampaikan pada Sang Pencipta, Bapa yang sudah di sana, lihatlah anakmu memiliki cerita. Takkan pernah ada penggantimu. Namun ku tahu kau setuju. Dia si tua yang kini mulai ku cinta. Izinkan aku menggantimu dengannya. Hai Pak Mahmudin tua yang sudah di surga, tenanglah di sana. Pergimu kini meninggalkan sesuatu yang tetap indah. Dengan rasa Nasirun tua memberikan aku sebuah media
untuk menjadi bocah, bocah nakal di atas dunia yang penuh tertawa. Bapakku di surga, sampaikan kepada Sang Pencipta, sampaikan terima kasihku padanya. Karena tak cukup lama kau menggantikan sosok si tua jenaka menjadi senyum indah yang penuh tawa dan cinta. Dengan tawanya dia mengingatkanku padamu. Terkesan bercanda, mungkin ku berlebihan mengambil makna, namun tak apa, ku tetap suka. Ya memang aku suka dirinya yang apa adanya, yang menggoreskan warnanya. Ku biarkan diri ini terjerumus dalam situasi yang tak pernah ku hayalkan di dalam mimpi. Mimpi yang telah ku biarkan sebelumnya untuk pergi. Namun ternyata suratan mengatakan berbeda. Mimpi kini jadi nyata, aku bersamanya. Si nasirun tua yang penuh tawa memberikan hari yang indah dan penuh makna di dunia, bukan di cerita Mahabharata. Hai Bapa di surga, izinkan ku jadikan dia penggantimu selama ku masih memijak tanah di dunia. Tenanglah di surga, di surga, di surga. Selesai. udah jalan kok. Udah jalan. Iya, jalan. Di sana kayak dukun aku ya. Gambar. Di situ ada sosok apa Pak? Mungkin ada penampakan. Kayak program ini tuh nggak lu dunia lain kan, tiba-tiba ke gambar ada AP di sebelah situ. Iya, saya iya. melihat tuh. Oh iya. Buat apa ada kematian kalau hidup diciptain? Kata orang Tuh kan nyalahin orang. Jangan kata orang dong. kata orang bijak itu loh. Seindah-indahnya bepergian lebih baik indah pulang. Wah, Kita aduh. mungkin lagi menuju ya Ya. kepudangan, keabadian kan gitu ya. Dan ini loh, gara-gara kopi lah saya lumayan pinter loh.
Maunya bangun tidur tidak kesentuh kopi sama sekali. Ya. Apa yang terjadi? Otak belakang ngebeku biasanya. Itu yang terjadi, Pak. Otak belakang ngebeku, otak kanan nolak. Sekarang lu ya Bob ya, selama kamu di sini baru kali ini agak pintar ya Bob ya. Kenapa dia selalu gini sih, Bob? Nganu lah. Aduh ya. Tapi Ben, lu ikut PAE udah berapa lama? 7 tahun? Oh, udah masuk akte keluarga berarti lo ya? Udah Iya, masuk kakak dong lo, masuk. 7 tahun ya nggak? Lu berdua siap kan kedatangan gue nih, kayaknya gue nambah deh di sini satu lagi. Siap ya. Karena kalau Pipin tuh kalau nggak dibayar karena aku tiba-tiba nggak punya rokok ya, tak minum dulu. Soalnya gue lagi ngurus-ngurus juga nih, kayaknya mau pindah kakak nih gue ke sini. Aku cocok aku. Dan kakaknya juga saya juga nggak jelas. Jadi dulu di tahun tercatat 1 Oktober 65 itu sebenarnya kira-kira. Ntar dulu, ini agak kebalik tadi susunannya. Kira-kira Oktober. Ternyata ditemukan tahun 63 saya baru lahir. Jadi tahu lahir kelahiran belakangan dong. Iya. Masuk sekolah Pasti tuh nggak tahu. ilmu kira-kira itu. Rumologi ya. Oh, Jaya Suprana ya, rumologi ya. Jadi kira-kira tahun 65 1 Oktober. Dan ulang tahun kemarin Bin ya, yang nggak pernah dirayakan tapi pas saya dari Thailand, saya ketemu seorang biksu. Ketemu biksu. Ya, biksu bilang kalau hari ulang tahunku kalau ibumu masih sehat ya kamu rayakan dulu, baru nanti pesta sama temen-temennya. Kalau sudah meninggal ya kamu menyekar dulu. Ya. Padahal itu malam hari jadi saya yang nggak pernah saya rayakan itu. Jadi paginya ketemu biksu, malamnya ceritanya hari ulang tahun. Ternyata untung saya nggak punya HP, jadi ada informasi bahwa di Kanjuruhan terjadi bencana, musibah besar sekali karena supporter bola itu. Oh, yang Kanjuruhan kemarin. Itu pas dari jadi saya. Wah. Tapi kalau 65 loh, Ya. 63 juga nggak tahu. Karena 2 kelahiran kan. Iya. Berarti Pak E lahirnya dicicil ya, Pak ya? Iya, udah dicicil. Setengah. Setelah sadar kita korup. Jarang mengkorupsi dari kelahiran Usia ya. sekarang tuh ya. Jarang. Konon nama kecil saya itu Mas Huri. Mas Huri. Apakah tidak punya bakat maksur itu akhirnya sakit-sakitan Karena tidak punya bakat masyhur. Iya, jadi bukan bakat mungkin bakat masyhur nggak punya kan kira-kira. Dari tahun itu diadopsi oleh Kiai Mokhidin, guru saya Ya. itu ya, diganti Nasirun, barangkali persulat pertolongan mungkin Ya. di Masuri itu jadi Nasirun. Iya. Makanya saya sedang ngejar ke Mas Huri sebenarnya. Andai kata aku Mas Huri hari ini saya memang lagi ngejar nama saya yang hilang. Iya. Nggak ada salahnya kalau saya. Enggak salah itu mah. Iya. Gimana? Orang semestanya yang bikin begitu ya, Pak ya. Iya. Enak jadi Pak itu, nyalain orang gampang dia mah ya. Kerjanya nyalain orang, ngambungi orang. Iya. Melukis sambilan. Kalau kan? ngasih nasehat embel-embelnya gitu, kata ini loh ya, bukan kata saya. Jadi kan kalau salahin disalahin itu kan. Iya kan? Kalau sudah meninggal masa protes di kuburan? Enggak mungkin. Tanya Mbak sama saya. Apa? Tanya. Sekarang bisa menawarkan. Iya. Pengen ditanya. Lu nggak kepengen nanya gitu, nanya apa? Ya, begitu ditanya suruh nanya, bingung loh ya mau nanya apa ya. Kalau kepingin jawaban bohong, ya tanya lah. Karena sudah tahu bakal dibohongi jadi gak bertanya.
maksudnya. Maksud saya begitu. Berarti Anda udah baca di ini ya, jendela dunia ya, yang segam itu ya. Banyak korbannya yang dibohongi maksudnya. Azan. Dari apa? Ini dari tanah. Dari tanah liat. Wah, riskan pecah dong. Makanya harus sembawa harus benar-benar Pipa dari tanah. Menarik ya Pak ya. Tak kira dari kayu atau gading gitu. Gading atau kayu? Iya. juga yang dari kayu, tapi aku nggak tahu lebih suka yang dari tanah. Rasa tembakonya lebih pure. Begitu ya. Cuman di awal-awal ya Pure tanah atau pure tembakau? tembakau. Rasanya lebih pure tanah. Awalnya. Kalau awalnya Bener kamu nggak tanya sama saya. Kira-kira seperti itu terus. Mukamu muka bertanya-tanya. Kamu nanya. Tanah pure tembakau. Aduh. Pak, itu cikal bakalnya tinta itu gimana, Pak? Cikal bakal tinta itu gimana? Tinta. Ini tuh bekas tinta apa? Oh, pandemi. Jadi saya suka banget barang-barang yang terbuang. Ya. Ini udah jadi kaya saya jual. Aku pengen kayaan gitu. Cukup pintar juga ya. Makanya. Ya, modalnya murah ya. Semurah mungkin. Iya. Jadi recycle dari kartu undangan bekas. Iya, aku udah lihat tuh yang kartu undangan pameran ya. Pameran. Aku Yang tadi di atas tuh diajak buku sama Letses. Hanifah tadi. Iya, buku Letses tuh buku tahun 55. Tahun 55 itu buku dulu produk Sidarjo. Yang satu buku, kalau 1000 dapat 4, isinya 20 lembar. Jadi kalau pergi, saya belum bawa buku itu dengan spidol. Kalau udah pegang HP semua kan mati gaya. Jadi dagangan.
naik pesawat terbang kan, mau cuaca buruk kok, jangan. Gambarnya lagi deg-degan cuaca buruk. Ambil ketar-ketir. Terus ke Banyuwangi itu dapat banyak pin ya, dapat berapa itu lukisannya? Sekitar itu, jadi nyewa mobil tepat banget kan, jadi kegelapan saya ambil ini tinta nih. Jadi arisannya dengan supir itu. Kalau supirnya tahu sebenarnya itu dapat hak tuh. Pak E, dalam seumur hidup Pak E, tangan Pak E itu diem berapa lama? Buat tidur. Saya pernah tidur itu tidak diam. Jadi tidur itu mimpi punya HP. Di alam mimpi sana, HP-nya tuh mati. Caranya ngecas gimana bingung saya gitu. Aduh belum terbangunkan. Jadi mimpi di alam mimpi punya HP. Jadi maunya diem nggak jadi ya. Iya. Kan seneng banget di alam mimpi punya HP di sini. Tapi aku nggak akan menyalahkan sampean kalau udah sampai kecanduan HP, karena saya waktu di mimpi itu juga Panik, nggak bisa ngecas, panik. sangat suka sekali dengan HP. HP-nya Pak E apa? Pipin. HP-nya Mbak Pipin ya? Oh, berarti HP-nya Pak E itu Mbak Pipin ya? Iya. HP-nya Mbak Pipin. Pipin, Bima, istriku, Sarah Pin ya, Sarah. Itu jadi apa? Bobby sekarang baru-baru ini. Tadi juga diteror ke Bobby sih. Bob gimana? Pak E udah bangun belum? Belum. Terus gue bilang udah kesana aja dulu. Jadi bisa ngaso-ngaso di sana. Akhirnya berangkat deh tadi sama Ani. Oh si Hanafi tadi Iya. ya? Itu enaknya hari ini ya. Kita bisa. Aku nyebut SMS sudah keliru ya, udah usang ya. SMS sudah nggak ada ya? Ada sih, tapi provider yang ngabarinnya, bukan temen. Tapi dari provider kita jadi Ya jadi YTH, gara-gara provider bener. Kasta naik dikit lah ya, tipis-tipis lumayan. Terhormat Iya. sebenarnya. Dulu pernah ke Jakarta itu, karena waktunya sangat mepet sekali. Jadi Pipin tak suruh ini beli tiket, kan langganannya ekonomi. Pipin nggak bilang, ternyata dikasih tiket bisnis. Bawa tas dari belakang tuh, caranya lewat belakang. Keren nggak itu? Nah sampai di sana waktu check in itu ditanya dulu, bisa bagi nomor kontaknya dulu, kita kasih 0274, itu nomor Indonesia saja. Yang ngapain kita ngasih nomor telepon rumah? Adanya cuma nomor. Untung sama nomor telepon rumah masih terbiasa ya. Lumayan, hafal kok. Sekarang rusak Bin deh. Hampir udah rusak ya. Telepon rumah aja rusak gimana? Pak E. Iya. Kalau di luar tidur, tangan tidak berkarya berapa lama mampu bertahan? Agak sulit memang. Itu pertanyaan menarik karena dulu mengawali hari ini Selasa, Rabu, Kamis itu saya selalu bikin coretan di tempat tidur saya. Tidak punya ide ya tentu saja nggak punya ide. Kadang ada katalog apa, tak contoh dan sebagainya. Pokoknya tidak pernah tidak setiap hari ada coretan dengan kertas apa adanya. Jadi apa ya, selalu ada. Cuman itu selalu ada di tempat tidur saya. Jadi ada spidol, ada akrilik, ada tinta. Ini tadi juga ngambil dari kamar tuh saya. Selalu. Nah sekarang rasanya kalau tidak mencoret hari itu tidak lengkap. Jadi apa? Kayak mewarnai hari
hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kayak Sudah setara nafas. rasanya bukan, tapi tahu untungnya barangkali. Iya, tadi sudah setiap saat, hampir tidak pernah tidak. Nah kok sekarang tuh pertanyaannya pas sekali, saya udah nggak bisa tidak mencoretkan setiap hari. Nah nanti baru melukis kalau menjadi apa? Kalau melukis besar itu ya kalau saya betul-betul ada mood yang lukis. Tetapi yang coretan hampir setiap saat, nggak pernah berhenti. Barangkali itu mungkin munajat doa yang sampean tanyakan tadi itu sangat personality banget. Jadi ya nggak apa-apa toh namanya. Saya pingin kaya, diulang-ulang aku pikir juga menjadi energi juga. Iya. Kira-kira kan barangkali nah terus ada pelepasan, ada kemerdekaan yang kita coretkan itu. Jadi tidak pernah berpikir produktivitas, tapi memang. Dan kalau saya gambar yang besar pun saya tidak pernah berpikir itu harus saya samakan dengan sebuah pameran. Ya. Jadi nggak nyaman juga ya. Nah, bukan mau pameran baru gambar, bukan begitu. Ya. Jadi tentu kurator sama galeri ketika dia punya sebuah proposal atau caption mereka sudah dibangun tuh, narasinya udah dibangun, ya saya cocok-cocokkan jadi mereka kebohongan. Kira-kira Lebih suka mana Pak ya? Yang ada undangan untuk galeri dengan tematik tertentu atau di saat momen-momen seperti ini? ya kalau pilihan sebagai bukan sebagai ya namanya pilihan untuk berkesenian lebih merdeka, tidak ada tema, aturan tema ya. Cuman kita kan apa ya belajar inilah ya, belajar merespon karya orang lain kan itu ya. Walaupun kadang-kadang temanya nggak paham. Jadi pernah itu sebuah tema, misalnya saya udah nggak paham sama sekali dulu. Akhirnya itu ada era mungkin wacana tentang kontemporer lah yang sedang tahun 2009 itu. Aku gambar selesai juga bingung apa yang mau kasih judul, apakah tema ini masuk atau tidak. Jadi dengan tiba-tiba saya bikin karya judulnya Mu'alaf Kontemporer. Emang yang konvensional gimana Pak? Mu'alaf kontemporer. Bisa nyampe situ. Karena ketidakpahaman. Maunya kita di frame dalam tema merespon Frida Kahlo. Kita nggak kenal Frida Kahlo, tidak mengenal Diego Rivera, tetapi saya tidak menguding mengada-ada, tapi kayaknya juga agak mengada-ada kan. Tema-tema itu kan begitu kan, Ya. begitu luas cakupannya, yang mainstream, yang sekarang lagi kekinian. Nah, saya kok berharap banget dulu tema itu atau penulisan itu ditarik horizon dulu. Kalau era romantik di barat ya ketemunya mungkin relief candi, sepadan. Jadi kalau itu mungkin kita membacanya ada ujungnya kan. Kalau saya merespon Frida Kahlo jelas nggak paham saya. Nanti ujungnya hanya nanya sama Mbah Google akhirnya kan. Mbah Google kira-kira Frida Kahlo itu siapa ya? Kan begitu kira-kira begitu. Baru kita membaca teksnya. Nah, akan menjadi ideal ketika memang terjadi satu arisan tadi atau terjadi cross bisa disebut cross culture, tapi kultur mereka kultur modern Ya. Nah mungkin kontemporer hari ini adalah packagingnya, tapi isinya tetap kedalaman apa yang kita rasakan, apa yang kita bisa, apa yang kita wariskan. Ya, itu terbang lu Bob, tenan direkam lu. Top nan Bob ya. Apa Ternyata aware juga sama audio doi ya. apa yang diwariskan, kepahaman bidan Iya. sampai hidup di tanah Pasundan,
Ya. dengan perilaku dan kebudayaan yang diwariskan, kita pegang. Ya. Nah, era itu adalah tengara, isyarah, perlambang, tanda zaman, terus bergulir lah. Kita mungkin akan terjadi crossan gitu. Cross. Dan itu harus terjadi nggak sih, Pak? harus. Ya, Cuman sih. kan yang kata Ki Hajar Dewantara lu tapi itu. Ya kan orang lagi yang disalahin. Kata Ki Hajar, ya udah oke, gua aminin deh, Pak. Kata Ki Hajar Dewantara. Harus, tetapi sifat dan karakternya kalau bisa nggak boleh larut atau hindar. Ada karakteristik yang harus dipertahankan. Iya, tuturi handaya. Ingar sotun sun turodo. Itu warisan agung. Bahkan konon metodologi Ki Hajar itu sampai seorang Rabindranath Tagore itu nggak bisa berpikir, ini gila. Ada orang timur yang sudah berpikir sejauh itu, mengkomben, mempertemukan intelektualitas dan kekayaan jiwa. Nah, itu pendidikan yang dibangun di taman siswa ini. Anakku juga Ya. kepingin anakku masuk taman siswa, nggak ada yang mau. Nggak ada kamu ya. Maunya international school. Waduh. Takut masa depan, bro. Ya. Ada di situ. Ki Hajar mewariskan pendidikan yang seimbang, yang setara, dan mungkin hasilnya ya manusia gitu, sebagai estafet regenerasi seorang Ki Hajar dengan konsep Puri Handayani. Iya. Bob biasanya sampai seperti ini enggak, Bob? Enggak toh? Ini top banget loh, Bob. ini bagian ini gue ngerasa dibohongin sama 2 orang nih. Koordinat pas. Jangan-jangan kesurupan. Sendek kalah kan? Sendek kalah. Iya. Jadi di situlah kira-kira. Tapi sering kali ya Pak ya, kalau Fikri tuh ngerasa gini, gue ngerasa ada yang miss, ada yang agak crash tuh Bob. Antara yang lama dengan yang baru di saat mau disatukan tuh kayak ada sesuatu yang kenapa sulit gitu. Padahal kalau teknologi itu ada di sekarang, rasa itu ada di masa lalu. Kalau itu dipadu padankan Pak, di saat akhirnya rasa yang luar biasa ini terkemas dengan luar biasa juga gitu. Dan itu yang minim kan? Sangat. Itu yang sangat minim terjadi loh Pak. Sangat minim. Kita bicara sekarang banyak tentang warisan masa lampau. Iya. Itu sudah tidak populis lagi. Ya. Memang kitab yang terbaru Atmao ini tidak memberikan satu rangsangan untuk berpikir ke sana. Jadi ini apa? Seperti seolah-olah baju jauh lebih penting daripada hati gitu. Iya. Barangkali Avandi itu hatinya besar sekali, batinnya besar sekali daripada bajunya, dari pemikirannya. Makanya menjadi sosok. Ya. Sosok yang Avandi itu sosok yang karismatik, yang Iya. tidak dijual. Karismatik itu di Alfamart, Indomaret gitu. Enggak. Ada tapi di Yomart ya, Yomart. Itu loh Indomaretnya orang reggae. Yomart. Ini harus gue sensor nggak deh? Iya. Dipromosiin sama maestro tuh kurang ajar tuh. Jangan, ada sensor. Dan saya kadang ini salah tingkah juga kalau masuk Indomaret atau Alfamart. Terakhir ditanya, pulsanya sekalian Pak. Jadi aku Sebuah penawaran yang paling sia-sia ya buat saya ya. Jadi saya hunting Indomaret yang beda. Takut yang kalau besok nanya lagi, Pak, pulsanya Oh, sekalian nih. Pak, ada satu pertanyaan, baru inget. Aku tuh pengen nanya gini. Banyak seniman yang kalau dibahas tentang sebuah kekayaan tuh selalu membalas dengan statement yang seolah-olah menolak. Pak, enggak. Udah, seniman gorengan. Seniman gorengan saya. Alhamdulillah. Iya. Tapi masalahnya ini kan gorengannya tuh ditemenin sama cabai rawit yang enak banget. Biasanya nggak ada kopi gorengan, nggak cuma gorengan ini. Ini gorengan, kopi sama cabai rawit. Jadi gorengannya istimewa. Saya udah Kenapa ya Pak ya? Kenapa ya? Maksudnya itu tuh pertanyaan tadi kita di meja gitu. Pak ya pernah kepengen kaya nggak sih? Di saat sekarang udah kaya banget kan nih gitu. Pernah nggak kepengen kaya gitu?
Karena ada rasa penasaran itu. Kenapa ya rata-rata seniman tuh kayak nggak mau gitu, kayak menolak. Wah, duit itu nggak penting buat gua, duniawi itu. Oh, sebanyak mungkin uang atau kekayaan, tapi kan bukan tujuan berkesenian. Iya. Sebagai dampak. Ya. Artinya justru hari ini yang mungkin agak was-was saya, ketika bukan uang itu bukan rezeki. Itu betul-betul warning banget ini. Iya. Seolah-olah kecuali bukan uang, bukan rezeki, ini justru yang Iya. ya pokok pantas lah kalau kanjang corona itu hadir di muka bumi itu. Iya. Mungkin ketika Di saat patokan uang cuman patokan rezeki itu cuman uang. ya. Dan ini sekarang kayaknya nggak bisa kebayang, kayaknya banyak banget jumlahnya yang cara berpikir Iya. seperti itu. Sangat banyak, Pak. Termasuk saya maksudnya. kita Pak ya, ajakin gue kita ya tenang Pak ya, nggak sendirian. kita biar ramean. Jadi kalau disalahin netizen dikeroyok kita, sekalian ada temennya, nggak sendirian banget kalau kita. Sudah kita dan termasuk saya malah. aman Pak. Pak ya, aman nggak dihujat kita nggak kita udah. Tapi khususnya saya. Kalau buat Pak uang apa berarti di luar konteks rezeki, uang itu apa berarti? Untuk GoFood lah. Untuk GoFood. Emangnya GoFood nggak pakai uang? Bob, asu lu. Kelu aja Bob ya. Kalau ke situ kan gue durhaka Bob. Jadi gue kelu aja ya Bob ya, kalau miso ya Bob ya. Izin ya Bob. Untuk GoFood. Ya Allah. Kenapa lidahmu segampang itu sih Pak? Ya Allah, gue tuh komika juga loh Bob, tapi lidah gue nggak seteng itu. Pak Pak punya beban nggak sih Pak dalam hidup? Bebannya kalau Bobi nyapu nggak bersih gitu loh. Punya lah, setiap manusia punya masalah tergantung mengalokasikan. Jadi kalau kita perupa sama komedian pemusik, saya kira kita curhatan aja, mungkin dalam suka duka dan sebagainya. Ya. Nah, beban-beban ini mungkin malah justru menjadi kita ure lah ya sedikit-sedikit. Ya. Kita ure. Jadi kesannya nggak punya beban. Punya beban nggak Bob? Punya lah, punya. Untung lu nggak jawab. Punya. Ada. Punya. Siapa? Pak Punya lah, punya beban. Punya. Tapi beban ini kita usahakan kita urai. Bukan ditutupi Pak. Kan banyak orang yang berusaha menutupi bebannya gitu, tidak supaya nggak kelihatan orang bahwa gue tidak punya beban dalam hidup. Ruang senyap tadi dalam kamar itu. Kadang-kadang kita tuh mungkin belajar memohon maaf dengan dimensi ketika ada kerinduan kan, itu bisa dikatakan beban juga kan. Ya. Kerinduan kepada almarhumah, mungkin pada saat mendengar takbir di hari raya itu nggak ada salahnya atau beban itu saya udah ya mohon maaf lahir batin. Kita tuliskan mungkin bener, nggak apa-apa tuh kita ngomong saya kepingin kaya ditulis juga nggak apa-apa kan. Cuman kalau di posting itu saya medjetnya nggak bisa mengoperasionalkan urian tadi nggak bisa. Berarti beban itu diurai, bukan ditutupin, bukan dihindari, bukan dihilangkan, karena tidak mungkin hilang ya Pak. Nggak mungkin ya. Nggak ada beban berarti udah mati ya Pak. Sudah Selesai. Sudah selesai. Andai kata beban itu sebuah tembok, sebuah problematika, kan justru akan melahirkan satu kebudayaan baru kan? Karena membentur kan. Mungkin apalah lewat bahasa musik bahasa rupa bahasa. Sepanjang kita melewati ke sana ada kesadaran bahwa ini yang bisa mengesanakan mungkin sudah.
bukan kekuatan manusia kan. Dan kita harus ada beban terus kan, problematika karena hidup kan. Hidup. Cuman bagaimana mungkin mengurangkan. Tanggapan Pak E kalau buat orang-orang yang menghindari, kan ada tuh banyak tuh orang yang menghindari beban Pak E. Waduh jangan deh, kebebanin tuh gua. Ya misalnya bro, gua nitip nih duit 5 miliar di rumah lu ya. Waduh jangan, gua kebeban, takut kalau misalnya. Aku mau. Iya, iya kan ya. Mungkin hanya kata yang mampu ku sampaikan, tak bisa lebih dari sebuah kata yang ku sampaikan. Tak ada yang bisa menggantikan semua cerita yang ku rasa yang terjadi sore dan malam ini. Tetap indah, tetap indah, dengan 1000 cerita yang ada. Walau memang air mata menggenang di kelopak mata kehidupan, walau memang air mata menggenang di kelopak mata kehidupan. uh, uh, kan jadi cerita nanti saat senja tiba, kepada setiap bocah-bocah yang berlari bahagia tentang hari ini dengannya. Itulah indah, itulah makna, bukan hanya uang semata. Katanya rezekinya ternilai dari sebatas rupiah, dan ternyata aku salah. Ya sudah, terima saja, biarkan yang salah telah menjadi salah, dan jangan izinkan salah untuk tetap ada. Nikmati saja semua alurnya, karena memang itulah yang seharusnya. Gue tidak pernah membuat sebuah lagu senikmat hari ini. Ya. Aku gabungnya agak cepat ya Bob ya. Iya, pandai banget. Oh bener Bob. Kenapa Pak? Aku terbang Bob. Serius Pak. Gue tidak pernah merasa senikmat ini bikin lagu. Mungkin udaranya dingin gara-gara ini mungkin ya. Iya, iya. Nyemprot ke sana. Ya.
Dulu ada mantan gali yang naik haji. Mantan tukang gali. Gali itu semacam Apa ya? gali? Preman. Oh, preman. Semoga mereka ini sudah pulang ke rahmatullah. Amin. Dan beliau ini serba kurang, uangnya mau berangkat haji kurang, serba kurang. Datang kemari itu dia tanya, ada uang nggak? Kalau nggak banyak ada. Maunya untuk beli ini. Jadi hajinya bawa ini. Jadi ketika tawaf di Baitullah itu, dia tidak sibuk bertawaf, tapi dia panasan suhunya. Memproti orang-orangnya kepanasan di sekitar Baitullah itu. Dan dia nyampe di Hajar Aswad. Dia cerita sama saya seperti itu. Aku nyampe di Hajar Aswad bukan karena Berusaha untuk masuk. iya, karena sibuk. Itu cerita yang hampir serupa sama almarhumah nenekku, Pak. Gitu. Iya, jadi almarhumah tuh dulu waktu mau berangkat anaknya 16 bersaudara. Bapakku anak kedua dari 16 bersaudara. Kakekku tentara. Jadi pulang bercocok tanam berangkat lagi, pulang bercocok tanam berangkat lagi. Jadi anaknya banyak. Waktu almarhumah sudah tua, mau naik haji terus ya kita sebagai anak dan cucunya manggil orang travelnya ngasih tahu karena sudah sepuh waktu berangkat. Jadi tolong dijaga baik-baik. Ini ibuku ini nakal, orangnya bandel gitu, terlalu seruntul sana sini. Dan tolong diurusin karena sukanya ngurusin orang. Subhanallah, memang di sana dia pun malah ngurusin rombongannya. Karena saking sibuknya ngurusin orang supaya permisi ini ada yang mau lewat, permisi ada yang mau lewat, ini yang mau lewatnya nggak lewat, malah almarhumah yang nyampe ke Hajar Aswad. Jadi nyampe karena Iya, itu maksudnya mau ngasih jalan supaya orang nyampe ke situ, malah almarhumah yang nyampe. jadi memang tanah suci beda banget ya. Iya. Ada satu tokoh besar ya, Afandi itu pernah melukis matahari di atas Ka'bah. Itu karena dia dapat tiket haji. Afandi ketemu itu pondok pesantren Pabilan. Jadi di Hamam itu masih garis Diponegoro. Diskusi dengan di Hamam. Di Hamam saya tuh salatnya nggak jujur, bacanya Quran tuh berat-berat, tapi saya dapat tiket untuk naik haji. Di mana? Di Hamam bilang udah berangkat aja. Karena sampean itu kalau saya dalil ataupun berdakwah itu ya setelah itu selesai gitu ya. Dan sampean moto kita betulan awam jadi lukisan. Berangkatlah kapan di ke Tanah Suci Muharram. Dan di sana waktu itu suhunya lebih panas dari Indonesia. Dan lahirlah sebuah karya matahari di atas Ka'bah. Mungkin satu-satunya orang Indonesia, bahkan mungkin dunia ya, yang pernah melukis di depan Baitullah. Dan lukisan itu nggak tahu apakah lewat di kedubes kita di Riyadh atau di mana, nggak ngerti. Kayaknya kalau lukisan seorang Afandi sih harusnya langsung sama kerajaan dirapihin kayaknya sih ya, harusnya ya, karena Afandi kan udah mendunia, maestronya dunia, dan dia seorang tokoh Dag Hammer dulu, tokoh perdamaian dunia. Ketika di Sorbonne University dia pidato kebudayaan tentang humanisme lah gitu, kira-kira begitu. Tapi karena itu tadi seorang pengepul kan sibuk membongkar-bongkar hasil kepulannya itu. Itu tak temukan sebuah sketsa Afandi matahari di atas Ka'bah. Gimana ya ini? Saya lupa bener. Jadi lukisan itu ada di rumah saya. Bukan lukisan, jadi kayak semacam sketsa itu ya, sketsa itu pakai kan warna matahari di atas Ka'bah. Dan itu cahayanya itu sampai ini bumi gitu. Nah, saya ketemu lah pada suatu saat ngobrol sama Gus Robert. Gus Robert itu seorang hafid Quran yang pernah melukis di Madinah sama di Mekah, tapi dia bukan karena undangan untuk melukis. Gus Robert cerita, saya kalau melukis di sana itu setelah itu warnanya hilang.
bilang sama guru Gus, aku tuh punya lukisan sketsa matahari di atas Ka'bah, tapi saya lupa dulu dapatnya dari mana. Nah, karena sering saya tanyakan kepada ahli warisnya, memang Afandi pernah ke Spain, kalau nggak salah tuh mengulangi membuat sketsa, tapi bukan lukisan, sketsa itu. Ya. Jadi sketsa itu, aku berusaha cara memulungnya itu. Yang bingung berusaha cara memulungnya itu gimana dulu. Tapi insya Allah itu benar, dalam arti benar hasil pulungan, ada hasil. Karena dulu rumah ini sempat saya perbolehkan untuk arisan ibu-ibu, namanya Ikatan Istri-Istri Pelukis, namanya Yogyakarta, namanya IKAISO, Ikatan Istri Pelukis Jogja. Udah sepuh-sepuh, dulu ada Darmi, ada Damas almarhum, ada Gambiranom. Jadi saya minta izin sama istri saya, biarlah arisan ibu-ibu yang ternyata ibu-ibu tua, ada pelukis juga, itu nggak ada yang cerita tentang kesenian, nggak ada yang cerita tentang kesenian, kebudayaan. Ceritanya itu penyakit. Ibu-ibu tua soalnya ya. Yang dibahas penyakit. Penyakit. Dia selalu bercerita tentang penyakit. Saya sekarang sudah tidak gini lagi. Itu menambah saya untuk datang ke rumah mereka. Datang ke rumah mereka, salah satu yang saya kunjungi dulu almarhumah Ibu Sudarmi, anggota SIM, ternyata SIM Solo, Seniman Muda Indonesia. Bu Darmi itu, aku bilang sama Bu Darmi boleh nggak, ini ada uang 1 juta, barangkali aku bisa mengkoleksi sketnya, barangkali kuasnya, barangkali lukisannya. Saya kumpulkan yang suatu saat ingin mendedikasikan uang untuk para seniman pendahulu. Jadi nanti kita ajak sana Bob ya, nanti dibuka di sana. Jadi itu, ini sekarang aku nitip karyaku 1 di sana. Biasanya itu semua hanya karya orang. Sekarang hampir 90%, nah gue hampir nyaris sudah 100% dapat almarhum. Yang di ruang depan. Uniknya, saya kalau melihat lukisan Fajar namanya, saya ingat bagaimana caranya Fajar duduk, caranya ngobrol. Jadi ada karya Fajar Siddiq ya, di ruang depan. Ada Sudarmi, ada Zakaria dan sebagainya. Kayak ingat banget itu dulu. Oh ini yang gini. Di bukan kolektor tuh, memang saya kumpulkan memang kayak doa. Nah, mereka bersinggungan dengan medium, ya. Dia sudah pulang ke alam yang beda. Nah ini sebenarnya kan agak muter-muter kayak tawaf tadi, ini mau menjawab pertanyaan saya kan gitu. Pernah ada seorang suhu Buddhism itu kemarin, dia bilang, aku nggak heran kalau kamu itu dimudahkan punya tempat, karena karya-karya inilah yang mencari tempat. Jadi karya-karya pendahulu lah yang mencari tempat. Jadi mungkin beruntung, jadi waktu itu pas booming-boomingnya saya pas laku-lakunya itu. Jadi oke lah, aku mau ngoleksi apakah surat atau kuasnya atau sketnya atau misalnya tidak ini beli Magic Jar dulu belum. belum kebeli Magic Jar belum ya? Belum. Berarti masih jauh dari kulkas itu. Masih jauh dari kulkas. Kulkas itu bingung. Kedapat. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat rupa karya para pendahulu kita di tahun-tahun lama, dia secara teknis itu membingungkan sekali.
tahun 35, 1922 itu tidak pernah kebayang bahwa kalau hari ini mungkin modernitas kegape, tapi 35 tahun 1922 tercapai juga. Yang menjadi pertanyaan kan jadi betul-betul bukan pertanyaan, menjadi renungan. Wow. Kalau jadi saya dulu, saya jawabnya ini aku menyebut saya nggak orang lain. Ya. Tahun 45 negara dalam keadaan perang. Iya. Lari saya itu. Iya. Iya. Oh, Iya. mereka tetap melukis. Berarti hari ini ada komedian, ada stand up komedi, ada musik, ada lukis, ada musik dan saya curiga itu doa mereka, munajat mereka, keinginan mereka. Karena salah satu pemikiran besar, misalnya pemikiran besar karena yang bikin pemikiran besar itu karena dia bikin patung besar yang tubuh selamat datang di bundaran HI itu. karena bikin patung besar, jadi punya pemikiran besar ya. Cukup sederhana, baiklah. Di patung itu lahir karena sampai doanya suatu hari tanpa malam. Suatu hari tanpa malam. Jadi merindukan siang. Pingin malam pun dijadikan siang. Kan belum ada lampu seperti ini. Iya. Untuk merealisasikan sebuah patung identik yang ada di Bundaran. Dan patung itu sempat berhenti karena sebuah era. Pada saat menyelesaikan patung itu bersama krunya tentunya, itu ada ambulan yang lewat. Nah, salah satu yang di bawah itu nanya, siapa yang meninggal? Yang order patung itu Bung Karno. Semuanya duduk. Bung Karno. Jadi patung itu selesai dan jasad Bung Karno melewati. Jadi kayaknya saya tidak akan lurus terus sampai kapanpun karena karena apa? Mereka terlalu berat, mereka perjuangannya terlalu besar untuk kita. Ya. Sambil menghibur diri. Iya. Iya, sambil menghibur diri. Mereka, nah, kesannya saleh saya kan, jadi kesannya saleh banget loh. Iya, jadi sampai keinginan saya nggak ingin membuat museum dalam karya saya, tapi ya doanya aja. Jadi saya ingin mendedikasikan mengenal, karena nggak bisa kebayang tuh. Iya, weh. Nggak bisa kebayang. Nggak ada faktor pendukung yang cukup sebenarnya untuk berkarya kala itu ya, weh. Nggak ada sama sekali. Yang hibur diri sendiri, ya Allah. Kalau karena kan suntuk lu bisa ke klub, bisa ke kafe, coffee shop, dan punya grup B. Ada saya nggak punya grup B. Nggak punya grup WA dan karya-karya itu umpamanya gini, sebuah karya Kartono Yudokusumo tapi sekarang sedang saya restorasi, judulnya Makam Bahagia. Ini kan konslet, Makam Bahagia Kartono Yudokusumo, jasad sang pejuang. Wow, karena beda banget dengan tulisan saya itu. Jasad sang pejuang, Makam Bahagia, Wonosobo di waktu malam. Dia motor atau mobilnya dinyalakan untuk melighting karena betul-betul ada lampu. Tahunnya 46, Wonosobo di waktu malam. Lalu ini bukan promo koleksi, itu ya promo juga ya. Tidak promo tapi promo juga. ya udah promo aja lah, Pak. Ya promo aja lah. Kita promosikan ya. Iya. Jadi barangkali di closing ya, mereka adalah pejuang kebudayaan. Mereka adalah pejuang yang tidak pernah bosan untuk berkisah, Pak. Rasanya ya, jadi di situ tidak ada bosan berkisah. Mereka dalam hidup persimpangan, dalam situasional,
perbedaannya beda, melihat kebedaannya beda. Karena kalau kita melihat fakta bahwa di tahun 45, 46 negara itu untuk masyarakat marginal umum itu berongga-rongga lah kemiskinan, dan aku nggak habis pikir mereka tuh. Ya Beb, sepakat nggak sih lo? Generasinya Doi ke atas tuh berkisah, bukan berkarya ya? Bukan. Iya. Berkisah Pak. Berkisah. Jadi penyambung lidah pelukis-pelukis lama. Bukan Bung Karno. Terlalu tinggi. Nanti kita jadikan penyambung lidah dia. Iya, makanya beruntung banget gak sih? Buat yang nonton, bodo amat lah lu mau bosan mau enggak dengan durasi panjang ini. Harus pesan, harus. Mudah-mudahan kisahnya bermakna buat lu semua. Kita mau lihat koleksi, Pak. Ya. Ayo. Mungkin tolong ya Bapak ya. Buku itu sama saya tuh baik banget. Wah, Juara dunia itu. tenang Bob, ntar gue temenin Bob. Iya. Mungkin anak istri bisa lihat. Besok Januari itu jago. Iya, Nafi cerita mau di Jogja, Bandung sama katanya kalau jadi juga jago mau di Bogor, Pak. Bogor ya. Pak, datang atau nunggu yang di Jogjanya aja? Kemungkinan iya dan tidak, karena Sujoto itu kan sedang kolaborasi dengan saya. Iya. Karyanya itu ke 45. Nah, Tejo kayaknya juga minta bulan-bulan Januari Februari harus kita pamerkan. Ya, saya dengan Tejo harus manut, kalau nggak manut saya Dimarahin ya? dimarahin. Dia kan galak. Galak juga. Aku berapa kali syuting sama beliau tuh ada aja.